Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bos Nirvana. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Kisah saat ini kita beri judul bagaimana seseorang bisa tersesat di surga. Dalam hal ini dikisahkan seorang murid dan seorang guru yang sedang berbincang-bincang. "Guru, saya sudah layak masuk surga, Guru," ujar salah seorang pemuda saat baru saja menginjakan kakinya di rumah seorang sufi atau gurunya. Dengan tenang sang sufi atau sang guru menjawab, "Selamat anak muda. Tapi apakah kau tidak akan tersesat nanti di surga sana, anak muda?" "Maksudnya?" tanya sang pemuda tak mengerti. "Bagaimana kamu yakin akan masuk surganya?" tanya sang sufi sambil tersenyum. Tanpa menjawab pertanyaan sang pemuda terlebih dahulu. "Aku sudah melakukan segala amal baik yang diperintahkan Allah. Segala hal yang dilarang sudah aku hindari. Begitupun dengan segala yang baik dan sesuai aturan Allah, aku sudah kerjakan dengan sebaik-baiknya," jawabnya dengan begitu yakin. Pemuda itu diam, lalu melanjutkan perkataannya. "Bukankah semua itu hasil jerih payahku seperti yang diminta Tuhan, guruku?" "Oh, begitu. Bagus, anak muda. Kalau boleh tahu, siapakah yang menggerakkanmu untuk berusaha seperti ini?" "Aku, Guru," jawab sang pemuda singkat dan tegas. "Jadi, kamu mau masuk surga seorang diri dengan membawa semua amal itu?" "Ya pasti, Guru," jawabnya penuh percaya diri. Sang sufi diam sejenak lalu berkata, "Anak muda, sesungguhnya saya tidak yakin jika kamu bisa masuk surga. Kalaupun kamu masuk, saya khawatir kamu malah tersesat nanti di surga." Sontak pemuda itu terkejut dengan pertanyaan ulam besar ini. Ia tak menyangka usahanya yang selama ini dinilai tak memiliki makna di mata seorang sufi. Wajah sang pemuda seketika memerah antara marah dan kecewa. Melihat reaksi sang pemuda yang seperti itu, sang sufi pun berusaha mengklarifikasi dengan bertanya, "Begini, anak muda, bagaimana jika seandainya seluruh amalmu ditolak Allah?" Belum usai bicara, sang pemuda dengan segera mengajukan tanya, "Kenapa? Siapa tahu Anda tidak ikhlas dalam mengerjakan amalnya, anak muda." "Oh, Guru, saya ikhlas kok. Bahkan aku masih ingat dengan setiap amal yang dan keikhlasan yang dilakukan. Aku sholat wajib, aku sholat sunnah, aku puasa wajib dan sunnah, aku zakat, Guru, dan aku pun melaksanakan haji." Dengan begitu bijak, sang sufi menjawab, "Anak muda, orang yang ikhlas beramal tidak akan menjadikan amalnya tameng untuk memasuki surga. Orang ikhlas akan menyerahkan segala amalnya pada Tuhan sebagai bentuk terima kasihnya atas penciptaannya di dunia ini. Sehingga mana mungkin ada orang yang ikhlas mengingat-ingat atau menghitung-hitung amalnya yang kemudian ingin ditukarnya dengan balasan surga." Pemuda itu seketika menjadi lunglai. Pikirannya melayang membayangkan surga dan amalnya yang dikira setumpuk itu memiliki kemungkinan untuk ditolak Allah. Melihat sang murid lesu, sang sufi kemudian menepuk pundaknya.
Anak muda, anak muda, anak muda. Mari kita istighfar bersama-sama anak muda. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Menginginkan dan berharap dapat balasan surga itu baik. Baik. Tapi alangkah tidak beruntungnya kita bila sudah sampai sana tidak bertemu dengan Sang Tuhan Pencipta surga. Itu sama seperti kita masuk rumah orang, tapi kita tidak berjumpa dengan yang punya rumahnya. Bukan bahagia yang kita dapat, tapi justru kita akan seperti orang linglung. Bahkan mungkin kita tersesat. Guru, lalu aku harus bagaimana, Guru? Tanya sang pemuda. Cobalah untuk mencapai ridho Sang Pencipta surga, maka semua nikmatnya akan diberikan kepadamu. Amalmu sesungguhnya bukanlah tiket untuk masuk surga, tetapi keikhlasanmu dalam beramal merupakan wadah bagimu untuk mencapai ridhonya, yang salah satunya akan mengantarkan kamu kepada surga. Dengan mendengarkan semua penjelasan sang guru, sang supit tersebut, pemuda itu menganggut-anggut segera mengucapkan, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Hadirin sahabat channel Bos Nirpana, itulah cerita perbincangan seorang guru dengan muridnya, yang seorang murid karena merasa udah banyak berbuat baik, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, dan dia ngerasa dia berhak masuk surga. Tapi setelah sang guru memberikan fatwa-fatwanya, justru dia sadar karena yang dibutuhkan dalam segala hal ibadah kita adalah keikhlasan. Setelah itu biarlah Allah yang mengerjakan tugasnya, kita selesaikan dulu tugas kita. Sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tapi tentunya tonton dulu minimal 3 menit, baru subscribe, like, dan komen. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.